Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aher Dimas, 10111112000. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan software Gibbs. Dan yang pertama dibahas dalam video kali ini adalah pengolahan data kekar dengan menggunakan software Gibbs. Pertama kita dapat lakukan adalah dari data kekar yang telah kita dapatkan, kita dapat mengcopy semua data kekar yang ada dan dimasukkan ke dalam software Gibbs. Kita dapat menambahnya dengan mengklik Project New, lalu menempelkan semua data yang telah kita dapatkan sebelumnya. Setelah semua data ditempelkan, kita dapat mengubah orientasinya pada project setting dan mengubah orientasinya menjadi strike dan juga dip. Setelah orientasi berubah menjadi strike dan dip, kita dapat membuat konturnya dengan mengklik kontur reset. Selanjutnya adalah penentuan max 1 dan juga max 2 pada data kekar, pada kontur yang telah ada. Pada max 1 kita dapat memberi label sebagai max 1. Dan juga untuk visibility-nya sendiri, kita hanya menggunakan poll dan juga label. Selanjutnya, untuk max 2, kita melakukan hal yang sama. Dan diberi label sebagai max 2. Setelah max 1 dan max 2 didapatkan, kita dapat buat plan-nya dari max 1 dan juga max 2. Dengan menambahkan user plan, dan juga memberi labelnya sebagai P1. Untuk visibility-nya sendiri, kita menggunakan poll, plan, dan juga label. Hal yang sama juga dilakukan pada P2. Setelah P1 dan P2 didapatkan, kita dapat membuat bidang bantu atau griddle plan-nya dengan cara menambahkan user plan dan juga mengarahkan kursor pada titik perpotongan antara P1 dan juga P2. Dan diberi label sebagai griddle plan. Setelah griddle plan didapatkan, selanjutnya adalah penentuan sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3. Untuk sigma 2 sendiri dapat ditentukan dari hasil perpotongan antara P1 dan juga P2. Maka ditambahkan user plan pada titik P1 dan juga titik perpotongan antara P1 dan juga P2. Dan diberi label sebagai sigma 2. Untuk visibility-nya sendiri kita menggunakan poll dan juga label. Selanjutnya untuk penentuan sigma 3 dan juga sigma 1. Untuk penentuan sigma 3 sendiri dapat ditentukan dengan mengukur besar sudut antara max 1 dan juga max 2. Apabila besar sudutnya lebih dari 90 derajat, maka sigma 3 berada pada titik tengah antara max 1 dan juga max 2. Begitu juga sebaliknya. Kita dapat untuk mengukur sudut sendiri, kita dapat menggunakan tools bernama Measure Angle. Dan didapatkan besar sudut sekitar 130 derajat. Maka titik tengah antara max 1 dan max 2 merupakan sigma 3. Selanjutnya dengan menggunakan tool speed split, kita dapat menghitung sudutnya. Untuk interval antara satu garis speed split itu sebesar 5 derajat. Selanjutnya dengan menambahkan user plane dan menghitung besar sudut setengah dari besar sudut yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu sekitar 65 derajat. Dan diberi label sebagai sigma 3. Untuk visibility-nya sendiri juga menggunakan poll dan juga label. Setelah sigma 3 didapatkan, kita dapat menentukan sigma 1-nya sebesar 90 derajat dari sigma 3. Tambahkan user plane dan juga arahkan besar sudut sebesar 90 derajat dari sigma 3. Dan diberi label sebagai sigma 1. Untuk
Setelah pengolahan data kekar, sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3 telah didapatkan. Selanjutnya untuk penyempurnaan, kita dapat mengubah warna dan juga menambah beberapa informasi pada pada tips yang telah kita buat. Untuk uh, page grid sendiri dapat kita hapus pada plot option dan juga menghilangkan kolom centang pada page grid. Selanjutnya kita dapat mengubah warna pada masing-masing pole dan juga plane dengan mengedit user plane dan juga mengubah warnanya pada display. Setelah dirubah warnanya, kita dapat menambahkan beberapa informasi lagi seperti legenda dan juga menambahkan stereonet. Selanjutnya untuk legenda sendiri kita dapat mengubahnya menjadi data trend dan juga plunge. Setelah dirasa cukup, kita dapat menyimpan hasil dari pengolahan data kekar kita dengan mengklik file, lalu mengekspornya berupa gambar dan menyimpannya. Kemudian untuk data kekar dilanjutkan dengan pengolahan data lapangan. Dilanjutkan dengan pengolahan data lipatan. Kemudian untuk pengolahan data kekar dilanjutkan dengan pengolahan data lipatan. Baik, selanjutnya untuk pengolahan data lipatan, hal yang pertama kita lakukan adalah dari data-data berikut, data strike-nya kita konversikan terlebih dahulu ke dalam data uh, sudut, yaitu seperti yang terlihat pada tabel ini. Dan data div sendiri kita salin dan kita pastikan lagi dekat data strike telah dikonversikan tadi. Selanjutnya di data strike dan div yang telah dikonversikan kita copy dan selanjutnya kita pastikan datanya di pada video. Baik, selanjutnya untuk ukuran eh, baik, selanjutnya untuk pengolahan data lipatan yang dilakukan selanjutnya adalah dari data strike ini kita konversikan terlebih dahulu menjadi berupa data sudut. Setelah dikonversikan dapat dilihat data yang ada berubah menjadi seperti ini. Kemudian datanya di copy dan dimasukkan ke dalam software Dips. Setelah dimasukkan ke dalam software Dips, kita berubah terlebih dahulu untuk orientasinya menjadi strike dan dip. Kemudian kita klik contour preset dan konturnya telah jadi. Selanjutnya kita melakukan penentuan max 1 dan juga max 2. Untuk max 1 diberi label sebagai max 1 dan visibility-nya sendiri yaitu all dan juga label. Hal yang sama berlaku untuk max 2. Diberi label max 2 dengan visibility yang sama. Selanjutnya dari max 1 dan max 2 dapat kita lakukan penentuan sayap lipatan dengan cara menambahkan user plane kembali dan mengarahkan kursor pada max 1 dan diberi label sebagai sayap lipatan 1. Untuk visibility yang digunakan adalah plane dan juga label. Selanjutnya untuk max 2 kita mengarahkan kursor pada max 2 dan juga diberi label sebagai sayap lipatan 2. Setelah sayap lipatan 1 dan 2 didapatkan, hal yang dilakukan selanjutnya adalah membuat bidang bantu, yaitu dengan cara mengarahkan kursor pada titik perpotongan antara sayap lipatan 1 dan juga sayap lipatan 2. Dan diberi label sebagai bidang bantu. Selanjutnya, dari data-data ini kita dapat menentukan sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3-nya. Untuk sigma 2 sendiri didapatkan dari hasil perpotongan antara sayap lipatan 1 dan juga sayap lipatan 2.
visibility-nya sendiri kita menggunakan pole dan juga label. Dan selanjutnya untuk penentuan sigma 1 dan sigma 3. Kita dapat menggunakan tools pitch measure angles terlebih dahulu dan mengarahkan sudutnya ke titik perpotongan antara sel lipatan 2 dan juga bilang batu dan sel lipatan 1 dengan bilang. Dapati besar sudut sekitar 73 derajat, maka titik tengahnya sekitar 36 derajat. Dikarenakan besar sudut Mach 1 antara Mach 1 dan Mach 2 yang kurang dari 90, maka titik tengah antara Mach 1 dan Mach 2 merupakan sigma 1. Selanjutnya dilakukan penambahan user plan kembali. Untuk sebelumnya kita dapat menggunakan pitch grid terlebih dahulu dan selanjutnya menambahkan user plan kembali dan mengarahkan besar sudut sebesar 35 derajat ke arah tengah dan diberi label sebagai sigma 1. Selanjutnya untuk sigma 3 kita dapatkan dengan mengarahkan sudut sebesar 90 derajat dimulai dari sigma 1. Diberi label sebagai sigma 3. Selanjutnya setelah sigma 3 ditentukan, kita dapat setelah sigma 3, sigma 2 dan sigma 1 ditentukan, kita dapat menentukan axial plane-nya dan menambahkan user plane kembali dan mengarahkan plane kepada titik perpotongan antara sigma 1 dan juga sigma 2 dan diberi label sebagai sigma axial plane. Dan dari data setelah axial plane didapatkan, data dapat disempurnakan seperti data kekar sebelumnya dengan menghilangkan pitch grid dan mengubah warna yang ada pada data lipatan dengan mengeditnya pada edit user plane. Selanjutnya, data diubah, kita dapat menambahkan data berupa stereonet dan juga legenda. Untuk data yang tertulis seperti dalam legenda yaitu drag dan dip dapat kita rubah menjadi uh, trend dan plunge. Setelah dirasa cukup, uh, data hasil pengukuran lipatan kita dapat simpan terlebih dahulu dan mengekspornya berupa gambar ke file yang ada. Kemudian untuk pengolahan data lipatan dilanjutkan dengan pengolahan data sesar. Selanjutnya adalah pengolahan data sesar dan sumber datanya. Yang pertama adalah sumber data Drapot dari data yang ada yaitu data bidang sesar dan data Drapot dimasukkan ke dalam software DIPS. Untuk bidang sesar sendiri strike-nya adalah 235 dan juga DIP-nya sebesar 43.
frame dan plan dari orientasinya sendiri dapat dirubah menjadi strike dan dip. Selanjutnya kita memasukkan data struktur penyerta berupa draft itu sebesar 108 dan dipnya 56. Setelah struktur bidang sesar dan juga draft fault ditemukan, langkah selanjutnya adalah membuat bidang bantu. Bidang bantu sendiri dapat dibuat dengan cara mengarahkan kursor pada titik pertemuan antara bidang sesar dan juga bidang draft fault dan diberi label sebagai bidang bantu. Selanjutnya, setelah bidang bantu ditentukan, kita dapat menentukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya. Untuk sigma 2 sendiri dapat ditentukan dari hasil perpotongan antara bidang sesar dan juga draft fault dan diberi label sebagai sigma 2. Untuk visibility-nya dapat kita rubah menjadi equal dan juga label. Selanjutnya, untuk sigma 1, untuk sigma 3 dapat kita untuk sigma yang lainnya dapat kita cari dengan cara dari hasil perpotongan antara bidang bantu dengan draft fault dapat ditentukan sebagai sigma 3 aksen. Setelah sigma 3 aksen didapatkan, kita dapat menggunakan tools Split untuk membantu kita untuk dalam menentukan sigma 1 aksen. Untuk sigma 1 aksen sendiri didapatkan sebesar 90 derajat atau 18 garis pitch split. Diberi label sebagai aksen. Oke, setelah sigma 1 dan juga sigma 3 aksen didapatkan, langkah selanjutnya adalah tentukan sigma 1. Sigma 1 sendiri didapatkan dengan mengarahkan sudut sebesar 30 derajat dari perpotongan bidang sesar dengan bidang bantu ke arah sigma 1 aksen. Dan diberi label sebagai sigma 1. Selanjutnya, untuk sigma 3 dapatkan sigma 3 yaitu sebesar 90 derajat dari sigma 1. Dilabel sebagai sigma 3. Dan untuk dari data struktur penyertaan bidang sesar yaitu graf positif sudah selesai dan dapat dirubah sesuai dengan fitur yang ada, itu pengumpulan warna.
Dan yang terakhir kita dapat menambahkan legendanya, yaitu berupa major plan. Juga untuk strike tipnya kita dapat rubah jadi friend dan juga plum. Setelah selesai, kita dapat menyimpan data pengolahan besar ini dan mengklik file dan juga mengekspor gambarnya dan diberi nama. Dan untuk pengukuran struktur penyerta sesar Bragg dilanjutkan dengan pengukuran struktur penyerta sesar yaitu gas factor. Selanjutnya adalah pengukuran eh, pengolahan data sesar dengan struktur penyerta berupa gas factor. Hal yang dilakukan pertama adalah menginput data bidang sesar dan juga gas factor ke dalam software DIPS, yaitu dengan membuat kontur preset dan kemudian menambahkan user plan dan menambahkan mengubah orientasi menjadi selektif terlebih dahulu dan memasukkan data sesar dan juga gas fracture. Untuk visibility-nya sendiri dapat dicentang hanya berupa plain dan juga label. Untuk ID dan pol tidak perlu. Selanjutnya kita memasukkan data struktur penyerta berupa gas fracture. Itu dengan strike 35 derajat dan juga dip-nya sekitar 41 derajat. Untuk visibility-nya sendiri sama, yaitu label dan juga plain. Setelah bidang sesar dan juga gas fracture didapatkan, selanjutnya kita dapat membuat bidang bantu, yaitu dari hasil perpotongan antara bidang sesar dan juga gas fracture, dan diberi label sebagai bidang bantu. Selanjutnya kita dapat menentukan sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3-nya. Untuk sigma 2 sendiri didapatkan dari hasil perpotongan antara bidang sesar dan juga gas fracture. Diberi label sebagai sigma 2. Untuk visibility yang digunakan adalah pol dan juga label. Selanjutnya untuk sigma 1 berasal dari perpotongan antara bidang bantu dengan gas fracture. Diberi label sebagai sigma 1. Selanjutnya dengan bantuan tools berupa pitch grid, kita dapat menentukan sigma 3, yaitu sebesar 90 derajat dari sigma 1. Tambahkan user plan dan mengarahkan sebesar 90 derajat dari sigma 1. Diberi label sebagai sigma 3. Setelah semua data didapatkan, kita dapat melakukan pengeditan dan pengubahan dari warna hingga penambahan informasi lainnya. Setelah data diubah warnanya, kita dapat menambahkan berupa legenda ke Stereonet. Untuk data strike dan dip-nya pada legenda, kita dapat mengubahnya menjadi data trend dan juga plunge. Jika dirasa sudah cukup, kita dapat menyimpannya dengan mengklik file dan melakukan ekspor. Dan untuk pengukuran bidang sekitar dengan struktur penyerta berupa gas vector dilanjutkan dengan ukuran bidang sekitar dengan struktur penyerta berupa striasi. Selanjutnya untuk perhitungan antara bidang sekitar dengan struktur penyerta berupa garis-garis, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan data pada software DIPS, itu dengan mengubah project setting terlebih dahulu, yaitu untuk menggunakan strike dan juga div, kemudian mengklik kontur preset dan juga
menambahkan user plan dan menambahkan label sebagai bidang sesar. Untuk stack dan div-nya sendiri, masukkan data yang ada, yaitu sesar 227 dan 44. Untuk visibility yang digunakan adalah berupa label dan juga plan. Selanjutnya, untuk striasi dapat dilakukan dengan eh, masukkan data striasi dan juga masukkan data stack dan div-nya, yaitu sebesar N246 is dan div-nya sebesar 90 derajat. Setelah kreasi didapatkan, maka kita dapat membuat bidang bantu dengan cara mengarahkan kursor ke arah titik pertemuan antara bidang sesar dan juga striasi. Lalu diklik dan diberi label sebagai bidang bantu. Setelah bidang bantu ditentukan, kita dapat menentukan sigma 1, sigma 2, dan juga sigma 3-nya. Untuk sigma 2 sendiri berasal dari hasil perpotongan antara bidang sesar dan juga bidang bantu. Dan diberi label sebagai sigma 2. Untuk visibility yang ditampilkan adalah pol dan juga label. Selanjutnya, untuk sigma 1 dan juga sigma 3 dapat menggunakan tools berupa pitch grid dan kursor diarahkan ke sigma 2. Untuk sigma 1 sendiri, eh, dari titik perpotongan antara bidang sesar dan juga striasi yaitu sebesar 30 derajat atau 6 garis. Dan diberi label sebagai sigma 1. Selanjutnya untuk sigma 3 dapat ditentukan dengan cara membuat sudut sebesar 90 derajat dari sigma 1. Dan diberi label sebagai sigma 3. Setelah sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 ditentukan, eh, kita dapat menyempurnakan data yang ada dan mengeditnya dengan fitur yang tersedia. Kita dapat mengedit warnanya dengan menggunakan edit filter plane. Dan data yang telah didapatkan seperti ini. Untuk legendanya sendiri kita dapat mengubah dari strike dan dip jadi trend dan plan. Setelah dirasa cukup, kita dapat menemukan data yang telah kita dapatkan dengan klik file dan mengekspornya menjadi berupa image. Setelah disimpan, maka untuk pengolahan data bidang sesar dengan struktur striasi selesai. eh, dan untuk pengolahan data yang lainnya juga telah selesai. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video dari saya.